elektromagnetik itu kan terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnet. Makanya gelombang elektromagnetik ini kan terdiri dari gelombang listrik, medan listrik ya, medan listrik, dan medan magnet. Jadi kalau medan listrik itu kan simbolnya, maaf ya Ibu batuk-batuk, simbolnya adalah E. Kalau medan magnet ini kan simbolnya adalah H. Tuh, jadi kalian tuh harusnya membuatnya seperti ini gitu. Jadi apa sih gelombang terpolarisasi itu gitu. Jadi gimana? Jadi antara medan ini terpolarisasi medan listrik E sama medan magnet H ya. Itu harusnya, tapi kalian pada bikinnya tentang polarisasi cahaya gitu. Jadi kayaknya nggak nyambung. Jadi Ibu ini kan, jadi apa sih gelombang kan polarisasi ya, berarti harusnya gelombang terpolarisasi, gelombang polarisasi itu gelombang elektromagnetik di mana medan listrik E, di mana medan listrik E itu bergetar pada fase arah tertentu. Pada fase bergetar pada arah tertentu aja deh, bergetar pada arah tertentu. Pada arah tertentu. Dan medan magnet H magnet hanya atau magnetik ya, magnet atau magnetik dari H ini bergetar bergerak getar tegak lurus. Lurus arah getar medan getar medan listrik. Tuh. Jadi, nah fasenya ini fase antara medan magnet medan E dan H ini itu sama. Fase itu apa sih? Fase itu apa? Ada yang tahu? Jadi gelombang ini fasenya tuh sama. Jadi fase gelombang getarannya tuh fasenya sama. Tuh. Ya, sama antara medan listrik dan medan magnetiknya atau medan magnetnya. Nah, kemudian jadi di sini ada yang namanya polarisasi linier. Ada yang polarisasi itu jadi ada, kalian tuh harus menerangkan sebenarnya kemarin itu Ibu pengennya polarisasi linier, kemudian ada elip, kemudian ada lingkar. Itu ya, jadi pengennya seperti ini. Kemarin itu polarisasi yang Ibu pengenin dicari itu. Jadi
polarisasi linear itu apa, polarisasi elips itu apa, polarisasi lingkaran itu apa. Nah, kalau gelombang terpolarisasi linear itu adalah dinamakan juga gelombang terpolarisasi bidang pada bidang. Gelombang ini terbagi jadi dua bagian, yaitu vertikal dan horizontal. Jadi kalau linear ini dua bidang seperti ininya, ini dua bidang terbagi dalam dua bidang, yaitu vertikal dan horizontal. Seperti itu. Nah, kalau yang elips ini ada kalau terpolarisasi elips itu diartikannya gelombang berdiri dari dua gelombang terpolarisasi linear, dan jadi dia berdiri dari dua gelombang yang terpolarisasi linear. Jadi misalnya kalau komponennya polarisasi arah X, misalnya polarisasi arah X, polarisasi arah X linear ya, arah X ini linear. Ya kan, elips itu diartikan gelombang yang berdiri dari dua buah gelombang terpolarisasi linear. Ya. Jadi ini X, itunya berarti X. Soalnya ya. Jadi berapa itunya polarisasinya? EX sama dengan E. 0X sin omega X, salah. Ini omega T beta kali Y-nya, karena dia kan terpolarisasi dua. Kalau elips ini namanya tadi gelombang yang berdiri dari dua gelombang terpolarisasi. Ini gelombang berdiri yang terdiri gelombang yang terdiri gelombang yang terdiri dari dua buah gelombang, dari dua gelombang terpolarisasi linear. Linear ya. Jadi kalau ini arah X, ini ya X, ini B ini apa? Beta itu konstanta fasa ya, di pasanya ini hubungannya sama fasa, ini beta, ini Y. Nah, kalau dia ini kalau terpolarisasi arah X ya. Kalau dia misalnya arah Y, ini berarti EY. EY itu E0, Y, ini ada sin omega T X, nah ini X tambah C. Itu. Ini sudut fasa. Ini konstanta propagasi. Ya, seperti itu. Diharapkan kemarin itu seperti ini. Kemudian kalau lingkaran, ya ini sudah ditulis, Ibu hapus ya. Ya, Bu. Ya. Nah, kalau lingkaran, polarisasi lingkaran beda lagi. Lingkaran itu di mana keadaannya spesifik dari gelombang putar polarisasi elips. Jadi dia amplitudonya
ada amplitudo, ada selisih fasa dan sebagainya. Jadi kalau kita ini kan persamaan, dia kalau lingkaran y, nol y sin omega t plus beta y plus minus 90 derajat, atau nol y cos omega t plus ya seperti ini. Ini persamaan satunya, ini persamaan dua. Coba substitusikan persamaan satu dan persamaan dua, dapatnya berapa? Bisa nggak? Y itu sama dengan jika E0X sama dengan E0Y, itu bisa disubstitusikan sama kalian ya, gampang lah substitusi, mah kalian sudah pintar, sudah belajar matematika ya. Seperti itu Ibu pengennya kemarin itu kalian melakukan membuat tugas minggu lalu itu pengennya seperti ini. Nah, dibuat polarisasi yang berhubungannya dengan medan elektromagnetik, bukan dengan cahaya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang transmisi. Ini dulu, gelombang berdiri atau SWR. SWR. Nah, ini SWR itu apa artinya? Kalau misalnya, Bu, kenapa sih kok belajar SWR segala? Belajarnya memang kan dia hubungannya dengan antena. Nanti kalau yang belajar antena, yang ngambil sub B ada belajar antena, dia nanti ketemu SWR itu antena. Dan memang ini hubungannya dengan medan elektromagnetik ya, gitu. Jadi makanya di akhir-akhir pertemuan itu kita nanti kayak belajar untuk kayak belajar antena, ada pantulannya, ada SWR dan sebagainya. Itu ini adalah hubungannya dengan pantulan, atau bisa jadi Vmax, Vmin kan, seperti itu. Tergantung dari apa tegangan. Ya. Kalau suatu saluran dari A, kita dari A akan sampai ke B, ini akan melewati suatu saluran. Entah saluran, mau gelombang elektromagnetik, kalau mau melewati salurannya bisa lewat gelombang elektromagnetik ya, atau bisa saluran koax, kabel koax ya. Ini kabel koax ya. Kalau kabel serat optik beda lagi ya. Gitu. Ini gelombang elektromagnetik. Jadi sebenarnya kita ini berada di dunia ini, di sekitar kita ini ada gelombang elektromagnetik di sekitar kita. Kenapa? Kok bisa? Ya karena kalau kita bicara, orang lain bisa mendengar, itu suara kita ini dibawa sama si gelombang elektromagnetik ini untuk bisa sampai ke pendengar. Kalau misalnya ada tambahan pakai mix atau apa, astagfirullahaladzim, bentar ya, Ibu habis ininya laptop Ibu.
Jadi sebenarnya saluran. Jadi kita bisa bicara ini karena kita dibantu oleh si gelombang elektromagnetik ini bisa sampai ke ke saya lagi ngobrol nih kalian dengan teman kalian yang jauh misalnya, hai ngapain gitu, itu bisa sampai ke sana, bisa terdengar oleh teman kalian itu karena ada gelombang elektromagnetik yang ikut membawa suara kalian gitu. Nah ini kalau dengan ini kalau yang mungkin yang dekat ya, yang nggak terlalu jauh. Seperti kalau misalnya udah agak jauh, dia harus agak ada tambahan apa yang biar suaranya bisa terdengar, karena frekuensi dari manusia itu frekuensi pendengaran, frekuensi bicara itu kan ada frekuensinya. Nah, kalian harus tahu tuh berapa frekuensi manusia bisa mendengar, karena kalau di TA itu suka ditanya kemarin tuh, yang kemarin Ibu nguji sidang tugas akhir, ada pertanyaan seperti itu dari penguji. Nah ini jadi PSUR-nya itu buat apa sih gitu kan. Nah kalau kita pakai kabel koax nih, salah satunya kita pakai kabel koax, di mana kalau misalnya kabel nih, ini kabel kan, ini kabel. Nah ini sinyal kita dari A mau ke B sinyal. Nah kalau misalnya sinyal kan berjalan kan continue kan, seperti ini kan, sinyal seperti ini ya, seperti gelombang sinus kan, seperti itu. Nah maka si sinyal ini akan berjalan di si gelombang di si kabel, misalnya kita pakai ini kabel nih. Nah semakin jauh si sinyal ini tidak akan continue tetap. Kenapa? Karena yang dikirim di sini kan sinyal itu dalam bentuk nanti tegangan, misalnya. Tegangannya berapa? Misalnya tegangan yang dikirim misalnya 10 volt misalnya kan. Nah, nanti yang sampai di sini, di tegangan di sini itu nggak akan mungkin sampai 10 volt. Kenapa? Karena di sini, di kabel kalau kita misalkan pakai kabel ini, ada yang namanya rugi-rugi. Apa itu rugi-rugi? Banyak rugi-rugi kabelnya. Rugi-rugi itu yang akhirnya si sinyal ini berkurang sampai ke si B. Nah, kalau misalnya di A-nya terkirim 10 volt, di B diterima 10 volt, ini bagus kan, ideal. Kenapa? Ideal berarti di sini tidak ada pantulan gitu. Jadi PSWR-nya dia 1 tadi, PSWR-nya 1 karena tidak ada pantulan. Nah, tapi kalau misalnya ini tapi ini tuh ideal banget, jauh banget, kita tidak akan mendapatkan hasil seperti ini dalam kenyataannya gitu kan. Kenyataannya tidak akan mendapatkan hasil seperti ini karena di sini ada rugi-rugi. Rugi-ruginya apa? Rugi-rugi salurannya, rugi-rugi dari kabelnya ya, dari salurannya, dan di gelombang elektromagnetiknya sama juga, ada rugi-rugi juga seperti itu. Dan rugi-rugi ini akan mengurangi nilai dari si sinyal gitu. Makanya ada PSWR. Nah, PSWR ini nanti dia berapa nih? Harusnya berapa nih? Kita pengen jangan sampai dapat PSWR-nya 2. Nah, ini kalau 2 ini udah jelek, PSWR 2. Gitu, jangan sampai dapat PSWR 2. Jadi harus seperti apa nanti pemasangannya? Harus seperti apa? Apakah di sini harus ada repeater? Repeater tahu kan? Repeater itu penguat sinyal, penguat sinyal, dan dia selain penguat juga dia mengirimkan kembali sinyal tersebut, misalnya seperti itu. Itu contohnya. Jadi PSWR itu ya itu agar buat apa sih? Ya dia buat kalau kita jadinya kayak kalau ini mah mengawasi lah ya, kalau bukan mengawasi apa ya? Ya dengan kalau PSWR-nya ini sudah ideal, maka si jaringan atau bisa jaringan atau apapun itu dia termasuk ideal seperti itu. Ngerti nggak? Yang nanya Saad ya? Yang nanya tadi siapa? Ngerti nggak? Ada masih nggak kurang ngerti? Nanti ini akan dibahas
di mata kuliah yang lain lah, ya mata kuliah yang lain lagi gitu ya. Nah, beda halnya nanti kalau salurannya pakai serat optik, ya, serat optik. Nah, ini yang ajarnya Bu Epita, dia lebih. Nah, kalau serat optik ini beda. Kalau saluran koeks itu kan kontinu gitu sinyalnya. Nah, kalau serat optik ini namanya serat optik, dia cahaya. Jadi dia salurannya dia ada pantulan, ada pembiasan, itu malah harus dihitung. Ada yang karena sinar cahaya, ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan, ada yang banyak gitu. Jadi ini beda lagi dengan kalau kita pakai kabel gitu ya. Sistemnya beda gitu. Sistemnya akan berbeda dengan kabel. Jadi jangan disamakan, kalau yang namanya saluran pakai saluran apa aja, beda sistem gitu ya. Jadi kalau kayak kabel itu kalau misalnya putus, ya udah kita bisa lakukan penyambungan seperti biasa, kabel biasa disambungkan. Tapi kalau serat optik itu nggak bisa disambung pakai kalau kalian kan misalnya nyambung di rumah ada kabel putus, sudah pakai solasi ban yang hitam misalnya gitu kan, suka pakai begitu. Tapi kalau serat optik nggak bisa kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Itu mengenai PSWR.